Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 2201020007 dari kelas 7A1 Akuntansi. Baiklah, di sini jadi saya akan memberikan tanggapan mengenai contoh kasus akuntansi tentang evaluasi hasil keputusan berbasis data, di mana ini contoh kasus mengenai PT Sumber Maju. PT Sumber Maju adalah perusahaan distribusi bahan makanan yang ingin meningkatkan profitabilitasnya. Pada tahun 2024, perusahaan mengambil keputusan berbasis data untuk mengurangi biaya operasional dan mengoptimalkan pengendalian persediaan. Berdasarkan analisis data historis, perusahaan menemukan bahwa biaya persediaan meningkat 15% selama 2 tahun terakhir akibat penumpukan stok barang slow moving. Yang kedua, rasio perputaran persediaan menurun dari 7 kali menjadi 5 kali per tahun. Yang ketiga, data penjualan menunjukkan bahwa 30% SKU memiliki kontribusi hanya 5% pada total pendapatan. Dan yang keempat, biaya penyimpanan naik karena penggunaan gudang tambahan. Berdasarkan temuan tersebut, perusahaan memutuskan untuk mengurangi pembelian barang slow moving sebanyak 40%, mengimplementasikan sistem forecasting berbasis data untuk memprediksi permintaan, melakukan promosi clearance untuk mengurangi stok barang yang menumpuk. Setelah 6 bulan, hasil evaluasi menunjukkan biaya persediaan turun menjadi 12%, perputaran persediaan meningkat menjadi 6,5 kali per tahun, profit bersih meningkat 8%. Namun, terdapat keluhan pelanggan karena 3 produk fast moving sempat kehabisan stok akibat kesalahan peramalan awal. Baiklah, di sini ada 4 poin pertanyaan berkaitan dengan kasus yang harus saya berikan tanggapan. Yang pertama, mengenai analisis keputusan berbasis data. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, data apa saja yang seharusnya dianalisis sebelum perusahaan mengambil keputusan pengurangan pembelian 40% pada barang slow moving? Pertama, sebelum perusahaan memutuskan untuk mengurangi pembelian barang slow moving sebanyak 40%, seharusnya perusahaan menganalisis beberapa data penting, seperti data penjualan historis, data umur persediaan, data biaya penyimpanan, data forecast permintaan, dan kontribusi margin tiap SKU. Yang kedua, apakah keputusan perusahaan sudah sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan berbasis data? Coba kamu berikan alasan. Menurut saya, keputusan perusahaan sudah sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan berbasis data karena perusahaan menggunakan informasi nyata seperti peningkatan biaya persediaan, penurunan rasio perputaran, dan kontribusi SKU terhadap pendapatan. Namun, keputusan ini masih perlu dilengkapi dengan data forecast yang lebih akurat agar tidak terjadi stock out pada barang fast moving. Poin kedua, ada evaluasi hasil keputusan, di mana ada 2 pertanyaan juga. Yang pertama, berdasarkan hasil 6 bulan, apakah keputusan yang diambil dapat dikatakan efektif? Jelaskan dengan melihat indikator kinerjanya. Jika dilihat dari hasil 6 bulan, keputusan perusahaan dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator kinerja. Yang pertama, biaya persediaan turun menjadi 12%. Itu menunjukkan bahwa efisiensi. Yang kedua, perputaran persediaan meningkat menjadi 6,5 kali. Artinya, pengendalian stok lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, profit bersih naik menjadi 8%, menunjukkan adanya dampak positif pada kinerja perusahaan. Yang kedua, apakah risiko dari keputusan pengurangan pembelian yang terlalu agresif dan bagaimana dampaknya terhadap pelayanan pelanggan? Tentunya pasti ada resiko dari keputusan pengurangan pembelian yang terlalu agresif, yaitu kekurangan stok pada produk fast moving yang akan berdampak pelanggan kecewa karena barang tidak tersedia, potensi penurunan penjualan karena konsumen bisa berpindah ke kompetitor, citra perusahaan bisa berdampak jika stock out menjadi berulang. Ada poin ketiga tentang akuntansi manajerial dan pengendalian biaya. Ya, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, metode apa yang dapat digunakan perusahaan untuk menghitung penghematan biaya persediaan? Untuk menghitung penghematan biaya persediaan, perusahaan dapat menggunakan beberapa metode akuntansi manajerial.
Pertama, ada Activity Based Costing atau ABC yang digunakan untuk menghitung biaya penyimpanan secara lebih akurat. Yang kedua, ada Inventory Carrying Cost Calculation, yaitu untuk menghitung total biaya persediaan termasuk biaya gudang, biaya modal, dan biaya resiko barang rusak. Yang ketiga, ada perhitungan AOQ dan safety stock untuk melihat penghematan dari perbaikan kuantitas pembelian. Bagaimana perubahan rasio, ini pertanyaan kedua, bagaimana perubahan rasio perputaran persediaan mencerminkan efektivitas pengendalian persediaan? Perubahan rasio perputaran persediaan dari 5 kali menjadi 6 kali per tahun tentu menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mempercepat siklus persediaan. Artinya, barang lebih cepat terjual dan lebih sedikit dana mengendap dalam bentuk stok. Ini menggambarkan bahwa pengendalian persediaan jauh lebih efektif dari sebelumnya. Dan poin terakhir mengenai strategi perbaikan, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah rekomendasi Anda agar perusahaan dapat mencegah terjadinya kehabisan stok produk fast moving? Menurut saya, agar perusahaan dapat mencegah kehabisan stok produk fast moving, saya merekomendasikan dari data yang saya baca, yang pertama itu menggunakan metode forecasting yang lebih akurat. Yang kedua, menetapkan safety stock khusus untuk produk fast moving sebagai cadangan. Yang ketiga, melakukan monitoring harian terhadap stok produk dengan permintaan tinggi. Yang keempat, menerapkan sistem reorder point. Pertanyaan terakhir, jika Anda adalah manajer akuntansi, data tambahan apa yang Anda butuhkan untuk membuat evaluasi keputusan yang lebih akurat? Jika saya bertindak sebagai manajer akuntansi, data tambahan yang saya butuhkan untuk evaluasi lebih akurat, yang pertama itu ada data forecast permintaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua ada data margin kontribusi. Yang ketiga ada data lead time pemasok. Yang keempat ada data pelanggan dan yang kelima ada biaya opportunity loss akibat stock out. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan tanggapan. Mungkin jawaban saya tidak sebaik dan sesempurna yang lain. Hanya itu saja yang dapat saya berikan tanggapan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.